Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabba wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah, muslimin muslimat yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah semata, bersyukur di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki segala macam kejelekan yang ada pada diri kita, dan juga menambah apa yang ada pada kita masih terjadi kekurangan, serta menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan selama ini sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita. Semoga apa yang masih Allah percayakan kepada kita bisa kita gunakan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan, menambah iman, sekaligus menambah semangat dalam menjalani ibadah serta amal soleh. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan dan mencurahkannya kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk memberikan contoh-contoh kehidupan yang baik, contoh-contoh kehidupan yang benar, serta contoh-contoh kehidupan yang selamat. Semoga kita bisa tetap istiqomah dalam menjalani hidup dan ibadah ini sesuai dengan contoh dan sunnahnya, dan kita akan berharap mendapatkan pembelaan kelak di yaumil qiyamah berupa syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, ini kalau biasa satu Ramadan libur, taklim. Lanjut biasanya sih Ustaz, cuma digeser waktunya biasanya Sore. ya. Tapi nggak tahu tahun ini. Ya, jelas. Untuk taklim malam Sabtu, sementara malam hari ini mungkin terakhir. Karena malam Sabtu besok kemungkinan sudah Ramadan, sudah sahur. Atau udah tarawih lah, udah tarawih. Iya, coba jadikan Ramadan yang kali ini jangan seperti Ramadan yang sebelumnya. Itu butuh niat, butuh tekad, dan yang tidak kalah pentingnya butuh ilmu. Karena selama ini bukan kita tidak tahu, bukan kita tidak kepingin, semua pasti tahu dan yakin kepingin. Gak tahu saya sendiri apa yang menjadi alasan. Kurang apa coba ceramah ditekankan di seluruh tempat. Ceramah itu sehari di bulan Ramadan minimal 3 kali, minimal. Ada ceramah tarawih, ceramah subuh, dan ceramah menjelang buka. Itu semua memberikan motivasi agar kita Ramadannya membaik, gitu. Tapi kenyataan yang ada, maaf, bukan hanya di sini, di seluruh, kecuali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi mungkin tidak. Tapi di seluruh penjuru begitu. Gak tahu itu. Apa memang kita gak paham? Apa-apa gitu. Karena kalau ditanya, yakin di antara kita tidak ada yang tidak kepingin sukses Ramadannya. Tidak ada yang tidak kepingin menang Ramadannya.
gitu kan? Semua pasti kepingin sukses dan semua pasti kepingin menang Ramadan. Dan sementara kita juga tahu tanda-tanda kemenangan Ramadan itu di akhir. Gak ada menang di awal, menang di akhir. Maka diharapkan sekali lagi saya katakan, tanamkan ilmu yang sudah kita tahu selama ini, bahwa suksesnya Ramadan itu meningkat, bukan maju ya, meningkat. Karena kalau maju softnya iya gitu. Meningkat dalam segi pemahaman, meningkat dalam segi ibadah, dan meningkat dalam segi amalia yang lain. Maka berharap kalau seandainya ya Ramadan 10 hari pertama baik, maka begitu masuk 10 Ramadan hari kedua, 10 Ramadan kedua harus lebih baik. Dan puncaknya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yang terbaik menurut kita. Itu yang dicontohkan Rasul. Maka kita tahu kan Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir ngapain? Itikaf. Itikaf itu meninggalkan semua aktivitas. Pekerjaan ditinggalkan, rumah ditinggalkan, ngapain? Ke masjid. Hanya cuma disuruh duduk ibadah. Ya mungkin kerjanya kita sih duduk juga capek, baca Quran juga capek. Terus apa lagi? Tidur lah gitu. Kan makan tidur ibadah, makan tidur ibadah. Gimana nggak kebul gitu? Itu sukses kayak gitu aja susah. Gitu. Itu yang saya sendiri sampai sekarang belum ketemu gitu. Apa sih yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan menangnya Ramadan secara fisik dulu lah. Secara fisik, jangan nilainya yang kita nggak kelihatan secara fisik. Seperti susahnya diterka tentang pengeluaran uang belanja ibu-ibu di bulan Ramadan itu susah banget diterka. Karena gak masuk akal. Kenapa saya katakan gak masuk akal? Lalu malam siang puasa, malam tidur, kok bisa pengeluaran lebih banyak? Gak masuk akal, Pak. Tolong dibantu mikir. Apa sih alasannya membuat pengeluaran lebih banyak? Bahan bakunya naik semua, Ustaz. Kalau memang itu alasan bahan baku ya nggak apa-apa, logika. Tapi mau yang lalu-lalu bahan baku murah juga sama, gitu. Iya kan? Rezekinya nambah gitu, jadi pengeluaran bertambah. Rezekinya nambah. Tapi kenapa pengeluaran untuk belanja aja yang nambah? Tapi pengeluaran untuk infak dan sedekah tidak nambah. Itu maksudnya. Ya, jadi rahasia ibu-ibu tolong nanti digali sama dengan rahasia kita dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan juga ditelusuri gitu. Ditelusuri. Maka saya minta pertama gitu. Ini penekanan utama saja ya. Itu membaca Al-Quran aja dulu. Karena kalau puasa semuanya tahu, menahan makan, minum gitu kan. Kemudian sholat 5 waktu juga udah tahu. Sholat tarawih juga udah ngerti. Apalagi udah yang menjadi ukuran kali ini sementara baca Al-Quran saja. Maka kemarin saya tekankan untuk aturan normal. Saya minta minimal itu 1 hari 1 juz. Itu normal. Artinya normal itu standar yang paling bawah. Tapi bagi kita yang sudah selama ini sudah setiap hari 1 juz, memasuki bulan Ramadan masih tetap segitu, itu nggak normal. Nggak normal. Nggak mau orang standar paling bawah yang nggak biasa khatam aja. Ini di bulan Ramadan bagaimana biar khatam? Tapi kenapa yang kita biasa hari-hari khatam? Tapi kenapa di bulan Ramadan tidak meningkat? Makanya kalau untuk standar paling bawah minimal 1 hari 1 juz, untuk kita yang sudah ikut one juz, udah ikut OD kaki, gitu kan? Saya minta minimal 2 juz, minimal. Berarti kalau 2 juz akan khatam berapa kali? 2 kali. Cuma 2 kali, malu lah. Ya, kalau boleh distandarkan lagi, minimal untuk kita nih yang kelihatan muka-mukanya ini seger banget ini, apalagi yang sudah dikaderisasi malam Kamis, minimal 3 kali khatam, minimal. Kenapa saya katakan minimal? Masa sih 1 hari 3 juz Ramadan gitu loh, Ramadan. 1
Sementara Allah melipat gandakannya minimal 10 kali, minimal. Makanya kalau nanti di bulan Ramadan sholat berjamaah tidak lebih semangat, bodoh banget, bodoh banget. Kenapa saya katakan bodoh? Ya iyalah, kalau sekarang di luar bulan Ramadan Allah memberikan pahala sholat berjamaah berapa? 27 juta lah, saya pakai juta aja lah. Kalau 27 derajat kan susah hitungnya. 27 juta. Itu di bulan biasa sekarang ini. Nanti di bulan Ramadan Allah melipatkan 10 kali lipat lagi, jadi berapa? 200
Sama. Terus kalau gitu perbedaannya apa? Orang buta sama orang melek. Bedanya apa? Kalau di sama-sama orang gelap, sama-sama nggak tahu. Cahaya tadi. Nah, ternyata yang membedakan orang buta sama orang melek itu cahaya. Dan cahaya itu ilmu. Al-ilmu nur gitu kan. Ilmu itu cahaya. Makanya orang yang berilmu itu beda. Artinya orang yang talim itu beda. Nah, kalau antara yang talim udah nggak talim sama-sama nggak lelo, sama-sama nggak sholat berjamaah, gimana? Itu berarti disamakan dengan tidak talim walaupun dia talim. Maka Allah juga nggak sayang mengatakan ba'saruhum la ya'lamun, kebanyakan tidak tahu, bukan nggak pinter, bukan nggak tahu, karena nggak diamalkan dianggap tidak tahu. Maka Ustaz tadi kemarin memberikan penjelasan yang dimaksud ahli Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz. Dikatakan ahli Quran itu adalah orang yang paham walaupun satu ayat bisa diamalkan. Itu ahli Quran. Kemudian hafal 2 ayat diamalkan. Itu ahli Quran. Makanya ketika kita tidak tahu, tanya, kemudian paham, biar diamalkan jadi mudah. Tadi kita udah berdoa kepada Allah, doa menuntut ilmu biar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat dua, selain gampang dipaham, juga ringan diamalkan. Maka ketika belum paham, tanya. Dan mohon ya Allah, berikan kemampuan kami untuk bisa mudah dalam mengamalkan, agar bisa mendapatkan nilai ilmu yang bermanfaat. Satu lagi. Ayat ke-105. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, daftarkan diri dulu kita. Jangan nunjuk orang lain. Berarti kita terpanggil. Ada apa ya Allah? Gitu. Pernah paling hitung enggak? Panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an ada berapa kali? Enggak tahu ya. Besok dihitung ya. Di bulan Ramadan besok dihitung. Lebih daripada 80 kali. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Wajib kamu menjaga diri kamu. Itu. Alaikum anfusakum. Wajib kamu menjaga diri kamu. Jadi kalau orang yang beriman, jaga diri. Gitu kan? Seperti dalam surah At-Tahrim itu, ku anfusakum ya ahlikum narita. Jaga dirimu dari siksa api neraka. Yang laki-laki menjaga dirinya, yang perempuan menjaga dirinya, yang orang tua menjaga dirinya, yang anak menjaga dirinya, suami istri menjaga masing-masing. Kalau sudah bisa menjaga diri, baru saling membantu boleh. Allah ngasih tahu untuk orang-orang yang beriman sudah menjaga diri dengan informasi penting begini. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kamu. Atau bahasa yang lain, tidak akan membuat mandorot buat kamu. Siapa? Mandollah, orang yang sesat. Idza tanda itu apabila kamu sudah mendapat petunjuk. Jadi kalau orang yang sudah mendapat hidayah, orang sudah dapat petunjuk, dijamin orang mau bikin ulah kayak apapun, orang yang tersesat, orang yang dalam keadaan dolala tidak akan menjadi aman, yakin. Seperti yakinnya kepada kita ketika kita sudah benar dalam melaksanakan ibadah, benar dalam melaksanakan amal soleh, dijamin sehat. Coba mana ya kita ragu terhadap apa yang menjadi keputusan Allah. Makanya tolong sekali lagi saya katakan, yakini Al-Quran itu benar adanya. Maka ketika di ayat awal surah Al-Baqarah kan Allah katakan setelah kalimat alif lam mim, kalimat berikutnya kan zalikal kitab la raib. Ini kitab jangan sekali-kali ada yang ragu isi kandungannya. Maksudnya suruh apa? Suruh yakin, jangan ada yang meragukan. Nah, salah satu ayat dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran ini itu syifa. Gitu kan? Apa artinya syifa? Obat bagi orang yang sakit. Tapi akan bisa menjadi stamina, akan menjadi vitamin bagi orang yang sehat. Itu Al-Quran. Maka saya sekali lagi sering
sering sedih ketika peserta ODKK ada yang lagi kurang sehat, ada yang lagi kurang enak badan, kok dilelang. Maaf si anu lagi sakit, ini dilelang. Kenapa kira-kira? Kenapa sih? Allah sudah menjamin dengan Al-Quran akan sehat. Kok mending ditinggalkan Al-Quran, malah dia mending ke dokter beli obat yang tidak jaminan sehat, yang tidak jaminan sembuh. Gitu kan? Yang lebih sedih lagi ada mereka, dia herbalis, tapi karena sakitnya susah sembuhnya, dia ke dokter, bayar dokter, dia tebus obat, tapi kan dia herbalis sampai rumah gak dimakan obatnya. Kan ngeselin banget, ngapain dibayar obatnya kalau nggak mau dimakan. Seperti ngeselinnya, sudah tahu Al-Quran itu syifa. Begitu dia sakit, bukannya ditambah porsi baca Qurannya, malah dilelang. Siapa yang ngajarin gitu? Melelang-melelang Al-Quran. Abinya yang lelang. Harusnya Abi ngasih nasihat. Kenapa mas? Lagi sakit. Coba kasih 3 juz sembuh insya Allah. Kelepek ya mas. Karena nggak yakin dengan Al-Quran, belum yakin. Mana buktinya sifat Al-Quran itu? Betul. Ada 2 sifat dalam Al-Quran. Selain Al-Quran apa? Selain Al-Quran yang disebut sifat oleh Allah apa? Madu. Madu itu syifa juga Pak Ikhwan. Makanya jangan sekali-kali Pak Ikhwan, kalau boleh di rumah Pak Ikhwan, jangan sampai ada yang tidak punya madu. Jangan nanya masuk adil asli dan enggak asli. Jangan nanya. Pokoknya semadu-madunya saja. Walaupun madu yang sebotol gede 50.000 enggak apa-apa. Yang penting ada madu. Memang ada jaminan ada yang madu asli. Janganlah Pak Ikhwan. Walaupun kita punyanya itu enggak apa-apa. Ya kalau yang punya uangnya banyak, beli yang sebotol 5.000 monggo. Tapi kita karena yang punyanya uang cuma 50.000 dapat sebotol, alhamdulillah. Ini kadang-kadang nyari madu asli aja susah. Begitu dapat madu yang asli, minumnya salah. Rata-rata kita minum madu kan pakai air. Jadi ada kasih madu 2 sendok atau 3 sendok di gelas, kemudian dicampur air diaduk. Memang sirup. Kalau sirup begitu, kasih setengah gelas, kemudian dikasih air diaduk bener. Tapi kalau madu nggak boleh begitu. Minum madu itu langsung gelap 3 sendok baru digontor pakai air. Itu baru minum madu. Lah kalau pakai dicampur air itu bukan minum madu, minum air. Maka selama ini madu nggak berdampak kepada kita, dari caranya kita salah. Emang bahasnya nggak ngajarin yang jualan madu? Enggak. Jualan madu nyontohin Mbak, ini yang bener gini. Gitu. Jualan madu laku. Jangan gitu. Nanti kalau orang-orang pada sugesti minum madu ternyata baik karena itu Al-Quran mengatakan syifa, yakin akan lebih laris lagi. Enggak ada yang nanya. Enggak ada yang nanya. Padahal dia enggak nanya karena enggak tahu apa yang mau tanyain, ternyata salah itu madunya. Berarti kan udah paham. Masya Allah. Sementara yang maaf ya, yang bekam, yang habatus sauda, itu kan cuma Nabi yang mengatakan itu sebagai obat kan? Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kenapa Allah yang mengatakan ayat Al-Quran itu syifa, madu itu syifa, kagak digubris? Coba dipadukan antara apa yang dikatakan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah, temukan antara madu, kemudian dengan habatus sauda, dengan bekam, dengan baca Al-Quran. Yakin sehat, yakin. Tambah lagi rajin berpuasa, insya Allah. Terakhir, ya. Jadi kalau sudah dapat hidayah, dijamin aman dari berbagai macam tingkah laku orang-orang yang sableng, orang-orang yang mendapatkan kesesatan. Ilallah marji'ukum, itu kepada Allah tempat kembali kamu jami'an semua.
Mau orang yang baik, orang yang jahat, semua akan kembali kepada Allah. Bedanya apa? Orang yang baik semangat untuk kembali kepada Allah, gak akan takut, makan pala ditunggu. Tapi kalau orang yang gak baik, takut akan kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, fayunabbiukum, akan ditanya, akan diceritakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu amalkan, apa yang kamu perbuat. Yang mengada-ada segala macam tadi, ada bakhirah, ada saibah, ada wasil, ada hak, ditanyakan. Ada yang mengadakan sedekah laut, ditanyakan, dan lain sebagainya. Ini saja barangkali dua ayat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, sekaligus mungkin untuk menutup malam Sabtu. Nanti begitu masuk bulan Ramadan akan diganti dengan Sabtu sore apa Jumat sore? Ahad sore, Pak. Ganti Ahad. Itu sama Ahad sore. Ahad sore. Enggak apa-apa. Kalau bisa sih sudah kemarin kan disepakati Ramadan itu bulan tarbiyah. Ramadan itu bulan ta'lim. Makanya jangan sampai enggak tali kalau bisa di bulan Ramadan. Tambah bila perlu seminggu 2 kali jangan sekali. Tapi sudahlah jangan doang. Seminggu sekali, tapi disiplin. Kalau sekarang di luar bulan Ramadan susah datang, nanti di bulan Ramadan semuanya datang. Kenapa? Ada makan buka puasa. Kalau datang semua penuh, San. Hah? Kalau datang semua masjidnya penuh. Bagus. Bila perlu boleh request sama roisnya. Mau buka apa nih? Mama nih, besok ada akad taklid. Gitu loh. Jadi malam akad ditanyain, besok mau buka pakai apa? Kambing guling? Oh, gado-gado. Hari ini anak gado-gado. Oh, Beras. ya kalau lontong memang sudah wajib. Beras bakwan. Kalau kurma kan cuma sunnah ya. Kurma sunnah, tapi lontong sama bakwan wajib. Bakwan beras. Tapi herannya itu yang wajib itu lontong dan bakwan yang beli. Nyatanya ketika dibikinin sendiri sama istri itu dia nggak tahu kenapa yang bikin sendiri lebih higienis, lebih bebas segala macam, malah agak laku. Tapi yang beli kok lebih enak. Apa kira-kira alasannya? Iya, yang bikin kan mereka nggak pakai baju. Baik, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan dulu? Biar nanti akan majelis nggak pakai 2 kali kerja. Ada yang mau nanya? Seputar Ramadan boleh? Tadi apa? Kalau baca Quran, kalau ada yang baca Quran dengerin. Nggak begitu paham ini dari salat maghrib isya itu. Coba, Mas. Siapa namanya? Karlan. Jujur aja. Mas Parlan selama ini ketika imam lagi baca Al-Fatihah, Mas Parlan ngapain? Ya saya dulu waktu di kampung kan kita ngikutin tuh. Kita di belakangnya. Gitu. Ketika imam baca suratan, Kita diam. Ya, kenapa kok Al-Fatihah ikutin, kemudian suratan diam? Karena dia yakini kalau surat nggak baca Al-Fatihah kan nggak sah. Monggo. Tapi ayatnya tadi tolong dihayati. Wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacain Quran fastami'ulah, dengerin, wa ansitu diem. Ayo. Mana? Berarti termasuk dalam salat. Sekalipun dalam ayat itu bukan hanya berlaku di luar, di dalam juga sama. Gitu. Iya, kalau sholat sendiri iya. Tapi kalau sholat berjamaah, baca mikrof itu udah mewakili bacaan Makmum. Ayo, ini kayak gini masih ikut nenek moyang. Dan yakin, ini makanya besok awal Ramadan kita mengadakan tadrib biar dijelaskan sejelas-jelasnya masalah sholat. Ini bulan Rajab udah lewat, Isra Mi'raj katanya kan hasilnya tentang sholat. Tapi kok masih ada yang bermasalah dengan sholat? Itu yang harus tadrib besok. Itu sholatnya, jangan-jangan sholatnya nggak berubah-berubah karena wudhunya agak bener. Kadang-kadang wudhunya mungkin udah bener, tapi karena dia mandi junubnya yang nggak bener. Mandi junub karena kedinginan, suruh tayamum mungkin nggak bener. Dan itu yang perlu kita
Ini nggak ada kok ada juru. Hah? Ini nggak ada kok ada juru. Lu kan nggak boleh mimpi. Enggak, maksudnya julum itu bukan julum malam. Enggak, kasihan enggak. Hari Jumat. Hari Jumat. Baik, kalau ada yang tanyakan tentang kesepakatan doa, apa tadi apa? Enggak, apa-apa. Nanti kalau bingung, Jabri aja, di WA Jabri. Atau diskusi di rumah saya. Lebih kurang yang maaf yang mengambil kelompok yang berada dari saya. Akhirnya bila itu pemerintahnya orang minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.